Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Adlina. Saya merupakan dosen dari program studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP USU. Kali ini saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 5 pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP USU dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah kewirausahaan memiliki bobot 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 1 pekan ujian tengah semester, 7 pertemuan sesudah ujian tengah semester, dan 1 pekan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis pada mata kuliah kewirausahaan menekankan pada kemampuan lulusan untuk mampu mengkonsep, menerapkan, dan mengaplikasikan kegiatan kewirausahaan dengan mengevaluasi berbagai ketersediaan sumber daya dan komunikasi yang efektif. Sementara itu, pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu agar mahasiswa memahami, menganalisis, mengkonsep, menyusun, merencanakan, hingga melaksanakan kegiatan kewirausahaan dengan memanfaatkan komunikasi dan kolaborasi dengan mitra. Mata kuliah ini menerapkan sistem project based learning di mana diharapkan pada mahasiswa untuk dapat menerapkan dan langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana memulai kewirausahaan yang baik dan benar sesuai dengan teori dan pembahasan yang ada dalam kelas. Mari saksikan penyampaian saya pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan mata kuliah kewirausahaan yang akan diajarkan pada semester 5. Nah, pertemuan kita akan dilaksanakan 16 kali, 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS menuju UAS. Oke, kita akan mulai dengan apa itu marketing. Pada marketing ini adalah proses di mana kita belum dikenal pada awalnya. Kalau kita lihat dari customer journey, itu ada beberapa yang seperti misalnya, oh ini kita brand baru nih, gimana nih supaya orang-orang tahu apa yang kita lakukan, baik produk maupun jasa. Nah, prosesnya itu adalah promosi, selling, distributing, dan distribusi sebuah produk. Misalnya seperti apa? Misalnya kayak kita lihat Coca-Cola iklannya itu seperti apa sih selalu? Komunitas, ya kan, sepak bola, sore-sore terus minum dengan es gitu, enak kali kan itu. Nah, itu jadi mereka tidak hanya menjual produknya aja, tidak hanya menjual Coca-Cola as drink gitu, enggak, tapi sebagai sesuatu yang ada ketika kita lagi ngumpul gitu. Nah, awalnya itu ada namanya 4PS dari marketing, yaitu marketing mix, tapi sekarang ini sudah menjadi 7PS atau ditambah dengan people, process, dan physical evidence. Lalu masuk ke promotion yang mau kita bahas, yaitu bagaimana kita berkomunikasi dengan customer kita, yaitu salah satunya melalui promotion ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya people. People ini bisa dari internal maupun eksternal. Kalau dari internal bisa aja kayak vendor atau bahkan staff kita adalah people yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kalau dia dari eksternal ya siapa nih customer kita? Gitu. Next adalah proses. Proses ini kalau misalnya dari produk, dia misalnya kalau kalian pernah dengar hulu ke hilir, nah itu adalah proses yang terjadi dalam suatu pembuatan produk. Jadi bagaimana ketika produk itu dari padi bisa bertambah value menjadi nasi. Ibaratnya seperti itu. Lalu ada namanya physical evidence. Nah, physical evidence ini kalau kita bahasnya di jasa itu akan lebih sulit. Kalau misalnya kalian sewa fotografer, kalian dapat apa sih sebenarnya sebagai physical evidence-nya? Album, cetakan. Itulah yang disebut namanya physical evidence dalam jasa. Ignoring people, maksudnya gimana nih? Kalian punya CS, customer service. Misalnya, ya udahlah Kak, emang kayak gitu kami. Kan nggak bisa.
ketika kita menjadi customer service atau kita melayani orang, kita harus punya good experience atau good appearance terhadap si customernya. Nah, di situ adalah ignoring people, bahwa ternyata ketika kita memperlakukan pelanggan atau customer kita itu tidak baik, itu tidak ramah, nggak bintang 5. Nah, atau weak process, complicated checkout. Apa yang membedakan Tokped dengan Shopee? Si Tokped ini, kalian pasti banyak kan kalau cowok-cowok kayak beli baju olahraga, kayak beli elektronik. Kalau cewek-cewek baju hari-hari, sepatu, atau jilbab yang murah-murah, yang daily kalau dia rusak kalian nggak sedih. Nah, complicated checkout ini seperti apa? Proses kalian melakukan pembelian sampai barang itu sampai, complicated misal. Kenapa orang Indonesia tidak relevan dengan website? Rumit kan? Nah, karena dia complicated checkout, terlalu sulit. Padahal sebenarnya hampir semua brand itu udah punya website masing-masing. Tapi untuk check out itu sulit kan, harus masukin email, harus ABCD. Sementara kalau kita e-commerce, dia langsung keluar. Pembayaran pun lebih mudah. Kalau misalnya si website, udah pasti dia virtual account atau transfer. Kalau dia di Tokped atau Shopee, udah bisa COD, lebih banyak pilihan kan? Gitu. Nah, lalu ada missing physical evidence. No trust signal, jadi nggak ada nih kepercayaan. Oh, ternyata barangnya nggak sebagus apa yang diiklankan. Sering terjadi nggak? Lumayan. Kenapa? Karena dia over marketing. Ternyata produknya tidak bisa mengikuti marketingnya. Nah, implementasinya bagaimana nih step by step? Kita audit dulu marketing mixnya, kan udah 7PS. Nah, identify weak PS. Mana sih yang harus kita kurangkan? Sesimpel misalnya, apakah harga kita terlalu mahal? Apakah harga kita terlalu murah? Bisa nggak? Bisa harga kita terlalu murah. Kenapa? Karena kita nggak membuat value yang pas terhadap produk kita gitu. Nah, lalu kita develop improvement plan-nya. Maksudnya bagaimana? Oh, udah ada nih. Ternyata si brand kita kuatnya di promosi. Promosi kita udah bagus. Oke, kita tingkatin bagaimana? Harga sesuai, tempat udah oke, produk udah oke. People-nya udah support. Test and measure change. Nah, test and measure change ini mirip dengan evaluasi. Kita evaluasi dulu nih, betul nggak sih sebenarnya yang kita lakukan ini sesuai target atau overachiever bahkan, atau tidak. Next, digital adoption of 7PS. Nah, di sini ada di physical evidence, website trust badges. Maksudnya gimana nih? Gimana cara kita terbangun untuk melihat penampilan dia secara dunia maya. Misalnya dunia maya dulu. Kenapa? Ya karena kita kan mungkin tidak bisa langsung ke sana gitu. Beberapa kali kita hanya bisa melihat dari dunia mayanya dulu. Ada nggak kehadiran dia, online presence dia jelas nggak? Kalian mau nyari barang sesuatu itu kan online presence dulu sekarang kan? Websitenya ada nggak, komennya gimana, reviewnya gimana, lalu secara proses banyak udah mulai nggak chatbot kalian di Shopee itu udah balasnya pakai AI kan ada di botnya tuh kan. Nah itu kan membuat sebenarnya kita sebagai pembeli kok kayak gini ya, nggak seru mungkin ya. Maksudnya kayak trust kita terbangun nggak sebenarnya? Belum tentu. Tapi ketika orang asli yang balas, kita mau komplain akan lebih merasa aman kan, dan nyaman. Lalu ada people, social media community managers, kayak mana kita bisa melihat present kita di dunia maya melalui apa? Media sosial yang paling mudah. Secara digital adoption-nya dia dapat. Berarti kan dia secara transformasi tradisional yang harus konvensional yang harus ditingkatkan. Karena apa? Segala sosial media dia udah support nih untuk dia ada dan mendapat kepercayaan. Nah, kita kan banyak startups ya sekarang. Di sini prioritasnya apa? Prioritasnya which PS matter most? Mana yang paling penting? Kalau dari 7PS itu, menurut kalian? Produk. Kenapa produk? People. Kenapa people? Mana duluan? People dulu atau produk duluan? Sebenarnya adalah whatever it is. Maksudnya gimana?
Oh, kamu punya kawan jago buat produk, dia yang menciptakan produk kan, berarti kan duluan people ya. Tapi di sisi lain, ketika kamu punya skill, kamu punya produknya duluan, gimana cara menjualnya? Butuh people. Jadi startnya dari mana? Start dari apa yang kita punya. Nggak harus modal, nggak. Tapi apa yang kita punya dulu? Sesimpel masalah tadi. Yang mana duluan kita ada di dekat kita. Kitanya misalnya, kitanya ini siapa? People, oke. Tapi people-nya ini ada bergunanya nggak kalau nggak ada produknya? Nggak ada. Berarti kan dari people-nya dulu, lihat skill-nya mampu apa, itu yang dijual. Gitu. Nah, measuring 7Ps success. Kita lihat dari mana? Kalau misalnya dari produknya, return rates-nya. Berhasil nggak dia balik modal? Ya belum tentu. Tapi ketika kita bahas yang marketing, sejauh mana kita mau sabar untuk brand awareness, lalu lanjut ke sales. Jadi ketika kita mau buat suatu produk atau kita mau membakar uang tadi, kita harus tahu sejauh mana uang yang kita bakar menghasilkan apa. Setelah itu harus memaksakan bisa sales. Kenapa? Kalau enggak produk tidak jalan dong. Kan kita tujuannya sales tetap. Nah, lalu ada people proses. Misalnya people seperti apa? Oh, kita sering nggak kalian ngasih feedback atau review? Itu salah satu bentuk dari customer satisfaction score. Kalau kalian senang, maka produknya akan, oh ini berarti produknya diterima di pasar. Udah bisa ke sales. Lalu proses, service speed matrix. Ini saya alami sendiri ketika jadi fotografer wedding. Kalau bisa hari ini weddingnya, besok semua udah jadi. Nah ternyata itu bisa menjadi lini bisnis baru, bahkan di tengah-tengah kebutuhan itu. Apa misalnya? Ya foto strip atau foto booth. Lalu apalagi content creator wedding itu ternyata ada. Itu kan sebenarnya dia ngambil celah opportunity antara si fotografer utama yang belum bisa ngasih file ke kliennya. Dia hadir sebagai waiting line-nya. Jadi mau nggak mau kan, oh yaudah di dulu lah yang dinaikin. Kenapa? Karena dari fotografer kita kan harus misalnya edit. Sementara kan kalau si yang lain mungkin secara kualitas dia kualitas cepat. Makanya kan kalau orang bilang quality atau quantity. Gitu. Tapi proses ini juga harus mengikuti tren. Sejauh mana kesabaran dari klien-klien kita atau customer-customer kita. Kalau kalian mesen barang di TikTok, paling cepat nyampe berapa hari? 3 kan? Kalau misalnya kalian beli di Tokped, ada yang bisa 1 hari nggak? Bisa. Itu kan sebenarnya masalah service speednya. Kenapa? Distribution channel mereka udah berbeda. Shopee itu udah punya SPX sendiri. Tokped kerjasama sama siapa? TikTok kerjasama sama siapa? Itu kan termasuk dari proses yang mereka ambil. Dan itu yang menjadi pertimbangan pembelian. Nah, di sini ada feature of 7Ps. Kalau sekarang kan kita banyak AI impact. Nah, AI impact seperti apa? Kalau misalnya manusia tadi digantikan sama chatbox. Kalau harga, dynamic pricing. Sering nggak berubah harganya? Karena apa? Diskon. Setiap bulan ada tanggal yang kembar, harga pun berubah. Setiap bulan ada misalnya hal-hal tertentu, misalnya hari raya atau puasa, harga naik mungkin nggak? Mungkin. Harga turun kapan? Bulan-bulan segini. Kenapa? Karena secara kalendernya di Indonesia ini paling tidak ada duit adalah ketika anak masuk kuliah. Anak masuk sekolah, anak masuk kuliah. Di bulan berapa? 6 sampai 8. Pengeluaran terbesar kapan? Lagi awal tahun dan hari raya. Setiap hari raya besar pasti perekonomian akan berdampak gitu. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam marketing. Kenapa?
Kita mau misalnya mau jual baju hari raya, kapan kita jual? Seminggu sebelum puasa atau 2 minggu sebelum puasa. Penjahit paling ramai kapan? Tidak pas puasa. Pas puasa orang udah fitting. Loh bener. Sama juga dengan misalnya Natal dan Tahun Baru. Kapan sebenarnya? Mama pasti udah sibuk di bulan November. Pakai baju apa kita? Berapa kali kita Natalan? Hari Raya? Seragam warna apa? Kan ketika dia beli di bulan puasa, harganya udah tinggi nih. Berarti kan dia harus belinya sebulan sebelum. Cookies, mesennya dari kapan? Sebelum puasa. Belum rasain mesen cookies ya? Itu berbeda loh, karena misalnya gini loh, ketika dia udah makin dekat, dia satu barangnya nggak ada, dua harganya mahal, rasanya belum tentu enak, ya kan? Mau coba? Kan silakan coba. Kalian lihat misalnya di hari raya kita kapan? Selanjutnya bulan 2, bulan 2 ya? Bulan 3, bulan 2 kita udah puasa. Dari bulan 12 ke bulan 2 itu cuma 2 bulan. Di mana rata-rata orang udah liburan di akhir tahun, pasti udah nggak punya duit untuk hari raya. Walaupun udah ada gaji 16, bonus apapun, itu udah tidak akan bisa menyaingi kecepatan dari libur-libur ini. Kalian kira pekerja ini senang banyak libur? Nggak ada pemasukannya. Nah itu harus jadi pertimbangan dalam tim marketing. Kenapa? Agar dia tahu kapan dia memulai untuk brand awareness, kapan dia harus memulai sesuatu yang untuk sales. Karena bahasa yang disampaikan dalam marketing itu akan berbeda. Apalagi ketika kita mau ngajak orang sama kita mau orang beli. Makanya kalau dalam customer journey itu ada namanya minat beli, ada namanya keputusan pembelian, ada minat beli ulang, ada pembelian ulang. Ini adalah step yang berbeda dalam setiap produk atau pembelian. Kenapa? Kalau dia ada minat beli, belum tentu dia beli. Kalau dia udah beli, bakal balik lagi nggak? Belum tentu. Nah setelah dia balik lagi, apa dia mau nggak referral ke orang lain? Belum tentu. Itu adalah step-step yang harus dipikirkan oleh marketingnya tadi. Kenapa? Karena itu bahasa dia yang akan sampai ke customer. Oke, nah lalu ada di metaverse, virtual physical evidence. Nah, kalau virtual physical evidence ini ya sesuatu yang nyata tapi tidak nyata. Tapi dia tetap disebut physical evidence. Karena ini kan udah feature of 7PS ya. Maksudnya bukan lagi tradisional. Oh, harus kita rasakan nih pulpennya gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, izin bertanya nih Kak, bahwa kalau kita tahu itu metaverse sendiri itu kan udah mulai menuju good potential untuk kita berinteraksi sosial, bahkan untuk pemasaran itu sendiri. Nah, Kakak udah singgung terkait virtual physical evidence-nya. Apakah itu efektif Kak untuk membangun persepsi konsumen tadi? Terima kasih. Oke, kalau kita bahas masalah tabu, itu nggak bisa lagi sekarang. Kenapa? Karena hampir semuanya udah berubah menjadi virtual. Sesimpel apapun yang kita pesan, apapun yang kita punya sekarang itu udah virtual. Kalau kita bahas efektifnya dalam marketing, cukup efektif sebenarnya. Kenapa? Sesuatu yang virtual itu bisa mencakup luas tanpa batas, ya kan? Kenapa globalisasi itu merubah banyak hal, salah satunya marketing? Karena kita bisa bicara ke berbagai generasi, berbagai negara dan kapan saja. Nah, kalau kita bahasnya metaverse itu kan lebih jauh lagi. Gimana maksudnya lebih jauh? Bahwa sesuatu yang belum ada nih sebenarnya, tapi bisa terjual. Ya kan kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kurang lebih kayak kamu beli tanah, kamu bawa tanahnya kemana-mana nggak? Nggak kan? Beli rumah, bawa rumahnya kemana-mana? Nggak kan? Apa yang dibawa? Nggak ada pun. Sertifikat kan? Sesimpel itu kepemilikan sertifikatnya. Tapi kita bahas ke marketingnya, gimana sih cara menjualnya? Menjualnya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita tuh sekarang suka berimajinasi nih. Oh kalau misalnya aku punya rumah, aku mau yang kayak gini.
itu dijual nggak sebenarnya? 3D dan lain-lain. Jual kan? Cukup laku nggak? Cukup laku. Cara bicaranya adalah secara virtual. Gitu. Ke metaverse-nya adalah sebagai bentuk, oh nih kalau kalian beli ini seperti ini. Itu udah merubah bagaimana kita ngobrol dengan Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z sekarang adalah pengambil keputusan. Jadi kita harus bicara dengan pengambil keputusan. Target paling besar siapa? Gen Z. Cara mereka bicara gimana? Media sosial dan dunia maya. Kalian akan lebih gampang nanya sama saya pasti ketika lewat chat kan? Iya kan? Daripada nanya langsung. Ada yang bertanya? Enggak. Tapi gitu selesai kelas, Kak, si A nanya, si B nanya, si C nanya. Padahal kan ada dikasih waktu nih. Tapi kalian kan tidak bisa se-fisikal itu sebenarnya. Kehadiran fisikal sama kalian tidak terlalu butuh lagi. Karena apa ya? Karena udah terbiasa. Kalian hanya melihat dari handphone dan laptop atau tab kalian. Mostly begitu ya. Metaverse berguna sekali untuk itu. Oke, selanjutnya nah ini perbedaannya dari tradisional ke digital. Kalau kita dulu dengar radio banyak iklan, sekarang dengar radio enggak kan? Jarang. Nah, makanya kita pindahnya udah ke sosial media. Kalian kalau nyari sesuatu tuh dari mana? Google atau Instagram? Atau TikTok? TikTok kan? Nah, itu udah membuat kita bertransisi dari tradisional ke digital. Nah, lalu one way communication sama interactive data driven ini gimana bedanya? One way communication kalau di TV kan kita nggak bisa, dia nggak tahu nih apa komen kita tentang iklan tersebut. Tapi kalau di media sosial kita bisa buat review lah, kita bisa cakap-cakap entah apapun gitu. Nah, bedanya lagi adalah billboard dan Instagram campaign. Oke, what is marketing strategy? Marketing strategi ini apa? Nah, pada dasarnya dia adalah rencana yang kita buat untuk memaksimalkan apa yang ingin kita sampaikan ke customer. Key step-nya apa? Market research, target audience identification, positioning and branding, execution and measurement. Nah, sebenarnya ini ada mata kuliah khusus yang akan membahasnya. Namun itu bagian dari kewirausahaan. Kenapa? Kalau kita mau punya brand atau punya usaha, kita harus tahu marketing strategi kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya challenge-nya? Tren. Dulu kita nih ngomongnya sama misalnya millennials. Sekarang kita ngomongnya sama Gen Z, Gen Alpha. Kenapa? Karena kan yang melakukan pembelian tadi. Lalu high competition. How does a new soda brand compete with Coke and Pepsi? Bisa nggak sebenarnya soda brand itu kompetisi melawan Coca-Cola dan Pepsi? Sulit, karena udah menguasai pasar. Lalu ad fatigue, misalnya too many ads, people ignore them. Kalian sering nggak exit ads yang ada masuk spam? Iya kan? Karena itu membuat kita jadi kayak udah terlalu too much nih. Kita nggak bisa terlalu banyak. Padahal mereka targetnya adalah untuk awareness misalnya. Jadi ganggu kan? Nah, gini, how to build a marketing strategy. Ada 4 hal yang harus kita lihat: set clear goals, know your audience, choose the right channels, measure success. Nah, kira-kira ada yang kurang dipahami nggak dari 4 step ini? Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih Kak. Nah, kalau di marketing itu kan Kak, di bagian brand awareness ini kan sebagai awal nih Kak biasanya. Nah, gimana sih Kak kita memastikan goals akhirnya itu kita yang benar itu gimana gitu kan? Oke, nah kalau kita lihat dari marketing strategi, kita bahasnya brand awareness, berarti kita jelas nih, kita brand baru. Atau kita bahasnya produk baru nih mau launching. Kita kan cuma ingin meningkatkan, orang tahu nih kita punya sesuatu. Oh ternyata dia ada di kehidupan ini. Oh ternyata dia menciptakan ini. Oh produk ini untuk ini. Nah kalau kita goalsnya adalah brand awareness, kita tidak bisa berharap untuk sales. Kenapa? Karena kita hanya mau diketahui. Bukan mau mereka melakukan pembelian. Nah how to speak-nya juga akan berbeda ketika kita mau men-set goals-goals ini. Kayak mana brand awareness, kayak mana kita mau bahas sales, bagaimana kita mau menarik minat ulang, bagaimana kita mau berbicara. Kalau kita bahasnya brand awareness, kita akan berbeda nih ngomongnya dengan kita ngomong soal sales. Kalau kita mau ngomong soal sales, kita udah minta mereka untuk melakukan tindakan.
Kalau kita hanya brand awareness, kita cuma mau mereka kita tahu nih ada brand ini di dunia ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada digital marketing trends. Gimana kita memanfaatkan AI dan personalization. Kalau kalian lihat Google, kalian lihat Gojek kalian, Grab atau apapun aplikasi, itu udah AI dan personalization atau dia udah mengkhususkan untuk kalian gitu. Short form video. Lebih efektif nggak? 2-3 detik dengan yang slide. Mostly efektif. Ya kan? Influencer marketing. Micro influencer daripada selebritas. Maksudnya seperti apa? Kalian akan lebih kenal TikTokers, ya kan? Daripada kayak Luna Maya, oke lah kita tahu semuanya. Tapi kan kalau dia yang seleb-seleb baru, kita udah nggak ngikutin lagi kan? Kenapa? Karena udah transisi tadi itu. Nah, selanjutnya ada marketing value lesson learn. Kayak mana ini adalah kegagalan-kegagalan yang terjadi di masa lampau tentang marketing yang gagal. Kenapa gagal? Karena tidak sesuai dengan target marketnya. Atau kenapa misalnya teh botol dulu ditolak di Indonesia atau di Medan kita bilang. Karena ternyata budayanya tidak sama gitu. How to measure marketing sukses. Ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk melihat atau mengukur itu sukses atau tidak. Yang pertama KPI, website traffic, conversion rate, social media engagement, lalu customer lifetime value. Kira-kira di sini ada yang kurang paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi di sini ada membahas tentang conversion rate. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita meningkatkan conversion rate ini di dalam konteks kewirausahaan digital? Oke, cara kita meningkatkan conversion rate-nya tergantung dengan tujuan kita. Kita mau conversion rate-nya itu kemana? Balik lagi ke kayak pertanyaan sebelumnya, mau dia brand awareness atau mau ke sales? Kayak kita mau ngabisin 100 juta untuk mendapatkan apa? Conversion rate-nya itu seperti itu. Jadi uang kita nih yang kita keluarkan, kita mau dapat value-nya apa? Apakah mau itu sebagai value brand awareness atau itu mau 100 juta yang dikali 10 kali lipat. Gitu. Jadi kalau sekarang sebenarnya udah mulai lebih murah untuk melakukan marketing untuk melakukan marketing. Kenapa? Sosial media udah banyak. Untuk produksinya pun udah semakin murah. Kalau dulu kan orang harus TVC atau YouTube atau buat iklan di TV. Itu kan produksi yang mahal. Sekarang tidak kan? Jadi conversion rate-nya akan semakin rendah untuk cost kita. Tapi yang kita inginkan semakin besar. Atau yang kita dapatkan bisa lebih besar. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, nah jadi key takeaway atau kurang lebih marketing dan marketing strategi itu apa? Marketing itu kita ngomong ke orang untuk tentang produk kita. Nah, marketing strategi itu tadi adalah rencananya. Gimana sih cara kita mau dikenal, cara kita mau menyampaikan sesuatu kepada target market kita. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, saya ingin kalian untuk menyampaikan kesimpulan atau apa yang bisa kalian tangkap dari mata kuliah kita pada hari ini. Siapa yang mau volunteer? Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Kak. Dari seluruh pemaparan materi, saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya marketing tidak hanya berfokus pada penjualan, melainkan juga berfokus pada penciptaan nilai pada konsumen. Dan juga strategi marketing yang kuat itu dibangun dengan cara riset mendalam, penargetan yang efektif, dan juga eksekusi yang efektif. Dan digital marketing juga sangat esensial, merupakan salah satu elemen yang sangat tidak bisa dipisahkan dari penjangkauan audiens atau konsumen yang lebih luas. Dan tim pemasar juga harus bisa melakukan evaluasi, belajar dari kesalahan, dan juga beradaptasi dengan perubahan pasar yang sangat dinamis. Sekian. Oke, sekian saja kelas kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.